berseru padamu, Tuhan tolonglah hamba-Mu. Tak akan mampu berdiri, apalagi jalan sendiri. Peganglah tanganku Tuhan,
Oras mawataganupan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudari, menurut kesaksian kitab Kejadian ini, penciptaan manusia dilakukan oleh Allah pada hari ke-6. Dan kalau kita perhatikan ayat demi ayat, dari ayat 26 hingga ayat 31, maka kita akan bisa melihat 3 tahapan besar di dalam peristiwa penciptaan manusia itu. Tahapan yang pertama adalah Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, atau istilah yang sering kita dengar, imago Dei. Mengapa manusia disebut sebagai gambar Allah? Karena penulis kitab Kejadian ingin menunjukkan bahwa di dalam penciptaan manusia yang mau dituju adalah bagaimana seluruh ciptaan itu, yang pada puncaknya adalah penciptaan manusia, pada akhirnya akan menjadi kemuliaan Allah. Jadi di dalam penciptaan manusia yang disebut sebagai imago Dei, maka tercerminlah kemuliaan Allah melalui manusia. Jadi yang disebut dengan imago Dei itu adalah gambar Allah di dalam diri manusia yang tercermin direfleksikan dalam kehidupan manusia. Seringkali kita mendengar istilah kemuliaan Allah. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kemuliaan Allah itu hanya nampak pada saat kita melakukan ritual-ritual keagamaan? Misalkan ketika kita sering dalam doa-doa kita katakan demi kemuliaan Allah. Dalam doa-doa kita katakan segala puji untuk kemuliaan bagi Allah. Itu sah-sah saja. Namun perlu kita perhatikan bahwa kemuliaan Allah yang sebenarnya dan seutuhnya dalam artian yang lengkap adalah
bahwa seluruh dimensi kehidupan manusia, seluruh rangkaian kegiatan manusia adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi apakah kemuliaan Allah bisa terlihat pada saat orang tua mengantarkan anaknya pergi ke sekolah? Apakah kemuliaan Allah nampak terang ketika seorang ibu memasak di dapur? Apakah kemuliaan Allah nampak pada saat tetangga dengan tetangga sebelah saling menyapa? Maka kita sampai pada kesimpulan seluruh rangkaian kehidupan manusia itulah yang disebut dengan gambar kemuliaan Allah. Jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita secara manusiawi dan memperlakukan orang lain juga secara manusiawi, itulah yang disebut dengan memuliakan Allah. Kalau saya masih belum bisa memuliakan manusia, memuliakan sesama saya, memberikan kasih sayang kepada sesama saya, maka belum bisa dikatakan bahwa saya memuliakan Allah. Jadi pertama-tama adalah bagaimana kita menunjukkan kehidupan kita itu sebagai seorang manusia yang seutuhnya dengan memperlakukan diri kita sebaik-baiknya dan memperlakukan orang lain juga sebaik-baiknya. Itu tahapan yang pertama. Yang kedua adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, maka kemudian Tuhan memberkati mereka. Maka ini bisa kita katakan sebagai sebuah karya Allah, bahwa di dalam penciptaan Allah itu akan ada berkat yang diterima oleh manusia. Dan kalau kita perhatikan di sini, berkat itu adalah bagaimana Tuhan menyediakan makanan, bagaimana Tuhan menyediakan makanan bagi manusia, bagaimana Tuhan menyediakan makanan bagi hewan-hewan, burung-burung. Semuanya itu telah diatur dengan sedemikian rupa dan Tuhan menjadikan itu sungguh amat baik. Jadi berkat Tuhan kepada ciptaannya itu adalah sempurna, sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan bagaimana apa yang harus mereka makan sudah ditentukan oleh Allah sejak penciptaan. Kemudian yang ketiga adalah setelah manusia menciptakan manusia itu dengan gambar Allah, dengan sesuai dengan image-nya, imago Dei tadi, maka kemudian dia memberkati manusia itu dan kemudian manusia diberikan tugas. Jadi perlu kita perhatikan dari tahapan ini, jangan sampai terbalik. Bahwa yang pertama adalah Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, kemudian yang kedua Tuhan memberkati manusia, barulah Tuhan memberikan mandat tugas kepada manusia. Boleh dikatakan di sini adalah ketika Tuhan sudah memperlengkapi kita semua, ketika Tuhan sudah mencukupi semuanya, barulah kita ditentukan, diberikan tugas atau mandat kepada kita. Jadi jangan terbalik-balik, jangan ketika kita sudah bekerja, melakukan segala sesuatu, baru kita merasa bahwa kita akan diberkati. Terbalik, Tuhan terlebih dahulu memberkati kita, maka uraian berkat itu tersebar di dalam rezeki, kesehatan, dan apa yang kita lakukan setelahnya. Apa yang menjadi mandat? Apa yang menjadi tugas manusia? Dikatakan di sini adalah beranak cucu dan bertambah banyak, menuhilah bumi, dan seterusnya. Boleh kita katakan di sini ada dua hal yang menjadi penekanan: beranak cucu dan memenuhi bumi. Saudaraku yang terkasih, perkataan ini atau kalimat ini sama sekali bukan anti terhadap keluarga berencana. Maka jangan pernah kita memakai ayat ini untuk mendebat atau mengkontraskan ini berlawanan dengan keluarga berencana. Bagaimana dengan program keluarga berencana? Padahal Alkitab sendiri mengatakan kepada kita harus memenuhi bumi. Apakah kalau kita pakai logika yang sehat, apakah dengan 10 atau 12 anak per keluarga itu sudah pasti memenuhi bumi dengan catatan bahwa bumi ini akan penuh? Tentu tidak dengan demikian pandangan kita. Tapi yang menjadi pandangan kita adalah mandat atau tugas yang diberikan Tuhan kepada kita ini adalah dalam rangka kebaikan. Jadi ketika Tuhan memberikan kita berkat, memenuhi kebutuhan kita, maka
tugas kita, tanggung jawab kita adalah menjaga keutuhan manusia, menjaga keutuhan kebersamaan kita dengan kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Jadi penuhilah bumi dengan kebaikan-kebaikan melalui manusia yang lahir ke muka bumi ini dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, mandat yang diberikan Tuhan kepada manusia menurut Kejadian ini adalah taklukkan dan kuasailah. Jadi di sini ada disebut dengan sebutan taklukkan dari kata Ibrani kabas, dan juga kuasai atau kuasailah dengan bahasa aslinya, bahasa Ibrani katanya rada. Jadi baik kabas maupun rada, taklukkan dan kuasai, perlu kita perhatikan bahwa ini bukan dalam pemahaman yang negatif, bukan dalam arti definisi yang negatif, tetapi dalam pemahaman atau definisi yang positif. Jadi bukan mengeksploitasi, taklukkan, hancurkan, kira-kira seperti itu, kemudian kuasai, raup sebanyak-banyaknya keuntungan, bukan dalam rangka eksploitasi, tetapi dalam rangka memakai segala sesuatunya itu dalam perspektif kehendak atau kebaikan Allah. Kehendak Allah adalah bagaimana manusia memakai sumber daya alam itu untuk mencukupi kebutuhannya dan juga untuk berbagi kebutuhan rezeki dengan orang lain, bukan untuk meraup keuntungan. Dan ini sama sekali menolak kita untuk rakus atau tamak terhadap segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan. Nah, saudaraku, setelah 3 tahapan itu kita perhatikan, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati, kemudian Tuhan memberikan mandat, maka ditutup dalam ayat 29 dan 30 bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu amat baik. Katakan di ayat 31, Tuhan melihat itu sungguh amat baik. Nah, kalau kita berefleksi terhadap kisah penciptaan ini, maka ada beberapa hal menjadi poin utama yang menjadi penekanan sekaligus refleksi kita, bagaimana kehidupan kita diperhadapkan dengan peristiwa penciptaan dalam Kejadian. Yang pertama adalah kita adalah ciptaan Allah, dan ciptaan-ciptaan lainnya ada di sekitar kita, seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sumber daya alam yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan, dan kita sendiri adalah ciptaannya yang katakanlah spesial itu tadi, yang diciptakan dengan imago Dei. Maka yang menjadi refleksi bagi kita adalah bagaimana selanjutnya tugas kita di muka bumi ini merawat, memelihara tatanan kehidupan kita bersama-sama dengan ciptaan lainnya menjadi baik seperti penciptaan ini Tuhan menjadikannya amat baik. Ini sekaligus menolak perilaku-perilaku kita yang merusak alam lingkungan. Bahkan di dalam beberapa percakapan-percakapan gereja, khususnya gereja-gereja Asia, yang sudah merekomendasikan perlunya ekologi atau teokologi yang perlu kita tekankan di gereja kita, bagaimana gereja bergerak untuk menjaga, melihara, merawat lingkungan hidup. Maka perlu kita ketahui bahwa tugas dan tanggung jawab kita lah merawat, memelihara ciptaan lain. Yang kedua adalah, ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Tuhan menjadikan kita agar kita mencerminkan kemuliaan Allah. Maka bagaimana kita memperlakukan orang lain, itulah cara kita memuliakan Allah. Jadi apakah itu antara lelaki dengan perempuan, tidak ada lagi diskriminasi, sama-sama imago Dei di hadapan Tuhan, dan apapun kulit, ras, sukunya, itu juga imago Dei di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Termasuk juga bahkan berbeda agama, sama-sama memperlakukan sesama manusia dengan baik, karena kita sama-sama imago Dei, diciptakan menurut kehendak Tuhan. Jadi bagaimana saya memperlakukan diri saya
demikianlah saya hendaknya memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. Yang kedua adalah bagaimana kita di dalam kehidupan kita juga harus mencerminkan kehidupan kita ini sebagaimana kehidupan orang yang telah menerima berkat dari Tuhan. Jadi kalau menurut topik mingguan kita, kemuliaan Allah di dalam ciptaan. Jadi saya pernah menonton film India yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan. Kira-kira ceritanya, dalam film itu Shah Rukh Khan menikah dengan seorang perempuan, di mana perempuan itu terpaksa menikah dengan dia dengan alasan orang tuanya sudah meninggal dan dia sebab angkat. Kira-kira seperti itu. Saya tidak perlu panjang-panjang menceritakannya, mungkin nanti bisa habis 1,5 jam untuk menceritakan film itu. Nanti bisa ditonton filmnya. Yang pasti yang menjadi perhatian bagi saya adalah film itu memberikan sebuah kesimpulan yang baik. Jadi pengorbanan si suami kepada si istri yang belum cinta dengan hubungan mereka itu, dengan ikatan mereka sebagai suami istri itu, akhirnya di akhir cerita si perempuan itu atau istrinya itu jatuh cinta dengan pengorbanan si laki-laki itu yang melakukan segala sesuatu yang baik pada dia. Akhirnya dia menjadi jatuh cinta, dan di akhir kisah itu ada sebuah perkataan yang dia katakan kepada suaminya. Dia katakan, aku melihat Allah di dalam diri. Aku melihat Allah dalam diri. Jadi kalau bisa saya terjemahkan itu, kita mencerminkan kemuliaan Allah di hadapan sesama kita. Maka orang lain melihat kita ini adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang seutuhnya. Kalau orang lain melihat kita baik dengan sesama, kalau orang lain melihat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka yang mereka lihat adalah kemuliaan Allah. Mereka akan memuliakan Allah. Oh, siapa begitu baik, terpuji Allah. Jadi bukan memuliakan manusia, tetapi memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu perlu kita memahami bagaimana diri kita, bagaimana kita harus tahu diri kita. Kalau orang yang tahu diri, maka dia mengetahui bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang imago Dei, tetapi juga punya kelemahan. Jadi dia tidak akan menjadi orang yang sombong, orang yang tamak, orang yang rakus, karena dia tahu dirinya, dia tahu siapa yang menciptakan dia. Tetapi sikap tahu diri ini juga harus diimbangi dengan sikap harga diri. Apa maksudnya? Ketika kita merasa diri kita memang orang yang lemah di hadapan Tuhan, ciptaan yang memang diberikan Tuhan mandat, tetapi juga sekaligus kita sangat bergantung kepada Tuhan, tapi kita di satu sisi juga mengerti bahwa kita ini juga sangat dihargai oleh Tuhan, sangat dicintai oleh Tuhan. Maka ini harus seimbang, dan ini harus ada kedua-duanya di dalam diri kita. Bahwa kita tahu siapa diri kita, dan kita dengan rendah hati memohon ketergantungan diri kita kepada Tuhan. Dan sekaligus kita juga memahami bagaimana kasih Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa tampak dalam kehidupan kita dengan cara memberkati kita. Tetapi kalau sebaliknya, kita hanya merasa tahu, tetapi kita tidak memiliki sikap pemahaman bahwa Tuhan menghargai kita, maka itu yang sering membuat kita menjadi minder. Wah, saya adalah orang yang paling miskin, tidak diberkati, tidak berdaya, Tuhan tidak berpihak kepada saya. Itulah ciri-ciri orang yang hanya mengetahui dirinya, tapi dia tidak tahu bahwa dia sangat dihargai oleh Tuhan. Namun sebaliknya juga, kalau dia juga orang yang atau tipe orang yang mengetahui bahwa dia sangat dihargai Tuhan, tapi dia tidak tahu dirinya atau dia tidak sadar siapa dirinya, maka itu yang menjadikan orang menjadi sombong, memperlakukan orang lain dengan seenaknya, melecehkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah. Itu yang sering terjadi. Maka kedua-duanya harus seimbang. Kita tahu diri kita satu sisi adalah orang yang lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain juga kita sadar bahwa Allah begitu menghargai dan begitu mengasihi kita. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan kehidupan kita sekarang ini di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, tentu ada satu hal yang perlu kita perhatikan
apa yang akan terjadi setelah virus corona ini selesai. Yang terjadi adalah bagaimana tatanan kehidupan manusia ini kemudian dibentuk kembali, atau yang sering kita dengar akhir-akhir ini, new normal. Bagaimana tatanan kehidupan, mulai dari tatanan kehidupan ekonomi, sosial, agama, budaya, kemudian kita tata kembali, dan semuanya itu menjadi pemikiran kita bersama. Yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana selanjutnya reaksi kita terhadap sikap saling menghargai, saling menyayangi di tengah-tengah kondisi yang harus mengatur jarak, yang harus mengatur kebersamaan kita dengan berbagai keterbatasan di berbagai hal. Maka bolehlah kita katakan, kalaupun jarak itu diatur, kalaupun diatur sedemikian rupa cara-cara kita untuk berbudaya, untuk bersama kembali, tapi yang menjadi hal yang tidak boleh hilang dari tengah-tengah kita adalah bagaimana esensi kita memperlakukan orang lain sebaik-baiknya sebagai sesama imago. Apakah semakin melebar pula kolong kasih di tengah-tengah kita oleh karena semakin melebar jarak yang harus ditentukan di antara kita karena situasi tatanan yang harus ditata kembali. Saudaraku, suatu ketika ada keributan di sebuah biara, di mana para biksu di situ saling curiga, saling ejek mengejek, kurang menghargai satu dengan yang lain. Jadi terjadi berbagai pertikaian di antara mereka secara internal yang menjadikan kondisi biara itu tidak kondusif, karena ada persaingan yang kurang sehat di tengah-tengah mereka. Suatu ketika kepala biksu yang tertua, yang senior melihat kejadian itu dan merangkum semua kejadian itu, dan kemudian dia akhirnya mengatakan satu hal yang mengubah kondisi. Apa yang dikatakan oleh kepala biksu itu? Dia katakan kepada masing-masing biksu yang ada di biara itu, saya sangat sedih dengan kondisi kita seperti ini, tetapi perlu saya beritahukan bahwa Tuhan sedang menyamar di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu apakah dia menyamar sebagai siapa, apakah sebagai tukang sapu, sebagai tukang bersih pekarangan, tukang masak, saya tidak tahu. Tapi saya mendapatkan sebuah hidayah dan sebuah mimpi bahwa Tuhan menyamar. Jadi kita harus hati-hati dengan situasi seperti itu. Akhirnya mendengarkan perkataan itu, setiap biksu curiga kepada biksu yang lainnya dengan mengatakan jangan-jangan dia adalah Tuhan yang menyamar. Jadi oleh karena seperti itu pola pikir mereka, maka setiap kali bertemu sesama mereka berbuat yang sebaik-baiknya, karena mereka curiga dan mereka khawatir bahwa yang mereka hadapi atau mereka temui adalah Tuhan yang menyamar. Jadi mereka memperlakukan orang yang mereka temui itu dengan berbeda dari sebelumnya, dengan berbuat baik, senyum, ramah, dan memberikan kedamaian di tengah-tengah kehidupan mereka di biara. Itu berlangsung sampai beberapa bulan, sampai hampir mendekati akhir tahun, dan akhirnya kepala biara itu pun melihat kondisi sudah sangat berubah 180 derajat. Ketika dia memberikan sebuah ceramah, dia katakan sebenarnya tidak ada raja, tidak ada Tuhan yang menyamar di biara kita ini. Tapi melihat kondisi kita sekarang sudah baik, maka boleh kita katakan bahwa mungkin saja Tuhan benar-benar sedang menyamar, menyaksikan kita apakah kita menjadi pelaku kebaikan di kehidupan kita. Saudaraku, kemuliaan Allah itu hanya akan tampak pada saat manusia menjadi manusia yang seutuhnya dan juga membuat manusia lainnya, sesamanya, memanusiakan sesamanya dengan sebaik-baiknya. Dan kedua hal itulah maka tampak kemuliaan Allah dalam sepanjang kehidupan rangkaian manusia
baik dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, tetaplah kita menunjukkan kemuliaan Allah melalui cara hidup kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita memperlakukan hidup kita dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat karunia yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, sehingga firman-Mu itu menjadi tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, agar jemaat-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka sehat sentosa. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk keadaan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami ketahanan fisik, kesabaran, kedamaian menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kami pengharapan bagaimana kami terus berjuang menjalani kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami